Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Sahih Fikih Sunnah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan hal yajuzu lil haid wal junubi dukhulul masjidi wal muksufih. Apakah boleh bagi wanita yang sedang haid, bagi orang yang junub masuk ke masjid dan berdiam di dalamnya? Nah, ikhwan fillah, masalah hukum wanita yang sedang haid atau orang yang sedang junub masuk ke masjid dan berdiam diri di masjid, ulama terbagi dua pendapat. Dan penjelasan ini sangat menarik. Kenapa? Karena ini semacam diskusi antara kelompok pertama sama kelompok kedua. Kita awali dari pendapat ulama yang mentidakbolehkan wanita yang sedang haid dan orang yang junub masuk masjid dan berdiam diri di masjid. Nah, dalil yang digunakan oleh kelompok pertama, yaitu yang melarang, pertama adalah surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata. Nah, yang dimaksud kalimah as-shalah dalam ayat ini adalah mawadi'us shalah, adalah tempat sholat. Apa yang dimaksud tempat sholat? Wahia al-masajidu, yaitu masjid-masjid. Berarti ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, terjemahnya ya ayyuhalladzina amanu ya la tadkhulul masjidah. Ya, berarti wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk masjid. Wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabok, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Wala junuban, juga tidak boleh masuk masjid kalau kamu dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali kalau hanya berlalu saja. Hatta tagtasilu, sampai kalian mandi. Nah, jadi ikhwan fillah, kalau menurut pendapat pertama ini, jadi la taqrabus shalah, jangan kamu mendekati sholat, maksudnya jangan masuk masjid. Ya, jadi jangan masuk masjid. Nah, kemudian kalau teks ayat ini adalah orang yang junub, kemudian orang yang haid dan nifas
ini dikiaskan ke orang yang junub. Maka ayat ini mencakup ya orang yang junub, wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas tidak boleh masuk masjid dan berdiam di dalam masjid. Nah, ini adalah ya. Kemudian dibantah ya, tafsiran seperti ini dibantah oleh pendapat kedua yang membolehkan ya orang yang junub, wanita yang haid dan yang nifas masuk masjid dan berdiam diri di masjid. Bantahannya apa? Begini. Bi anna hada ahadu ta'wilis salaf li maknal ayat. Wa ta'wilul akhar annal murada ya as-salah zatuha lal masjid. Nah, jawaban ya para ulama yang membolehkan, dalil yang dipakai oleh pendapat pertama tadi yaitu la taqrabus shalah, makna salat artinya tempat salat yaitu masjid, itu salah satu tafsir dari kalangan ulama salaf. Sedangkan tafsir yang lain dari ayat itu, yang dimaksud dengan sholat adalah sholat itu sendiri, bukan tempat sholat, bukan masjid. Jadi yang dimaksud dengan la taqrabus sholata, jangan kamu melakukan sholat kalau kamu dalam keadaan mabok. Berarti maknanya kalau menurut ya tafsiran yang kedua, wala taqrabus sholata junuban illa ba'da an tagtasilu, jangan kamu melaksanakan sholat kalau kamu dalam keadaan junub sampai kamu mandi, illa fi halatis safar, kecuali kalau dalam kondisi sedang safar. Ya, kalau kita sedang safar ya fasallu bitayamum, boleh walaupun dalam keadaan junub sholat walaupun tidak mandi, tapi dengan tayamum saja. Nah, ini ya, ulang. Jadi tafsiran wala taqrabus shalah, kata sholat tadi artinya tempat sholat, ini bukan kesepakatan ya tafsir ulama-ulama salaf, bukan. Kalau seluruh ulama salaf menafsirkan as-sholat maksudnya tempat sholat, bisa ayat ini dijadikan dalil larangan orang yang junub masuk masjid. Ya, kalau seluruh ulama salaf menafsirkan as-sholat tempat sholat. Sedangkan sebagian tafsir dari kalangan ulama-ulama salaf yang dimaksud sholat adalah sholat itu sendiri, bukan tempat sholat. Paham maksudnya Pak ya? Jadi walat taqrabus sholat artinya benar-benar kita dilarang sholat kalau dalam keadaan sedang junub sampai kita mandi. Jadi selama belum mandi junub kita tidak boleh sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah jadi ya, berarti ayat ini tidak mutlak dijadikan dalil larangan masuk masjid bagi orang yang junub, karena ya tafsiran ayat ini adalah ada perbedaan. Satu. Kemudian kalau wanita yang haid ya ini dikiaskan kepada orang yang junub, yang haid dikiaskan, dianalogikan ke orang yang junub. Nidrun. Apa nidrun? Ini harus dikaji ulang, harus diteliti kembali. Kenapa? Li'anal haidha ma'durah wa la yumkin an tagtasila qabla ya an tathura wa la tamlik rab'a haidatiha. Jadi iwan billah, orang yang junub dengan orang yang haid ini berbeda. Kalau wanita yang haid ini dalam kondisi udur,
Tidak mungkin wanita haid mandi sebelum suci dari haid, dan tidak bisa wanita yang sedang haid langsung menghilangkan haidnya. Ini tidak bisa. Beda dengan orang yang junub. Kalau orang yang junub kapanpun bisa mandi, ya, kapanpun bisa, karena orang yang junub ini adalah tidak ada udur. Paham maksudnya, Pak? Coba kalau wanita yang haid kan, Pak, gak bisa mandi kalau haidnya belum selesai. Kalau toh banyak mandi pun ya percuma kalau haidnya masih keluar. Juga wanita-wanita yang haid ini tidak punya kekuasaan untuk menghilangkan haidnya, untuk menghentikan haidnya, nggak bisa. Jadi kalau umpamanya wanita yang haid dikiaskan kepada orang yang junub, ini kias yang kurang tepat. Nah, ini satu, Pak, ya. Jadi dalil yang dipakai oleh pendapat pertama ini adalah masih bisa terbantahkan dengan pendapat kedua. Dalil kedua, hadis Jasrah binti Dujajah an Aisyata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis dari Jasrah binti Dujajah dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, inni la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan bagi orang yang junub. Perhatikan, Pak, ya. Jadi dalil yang dipakai oleh pendapat pertama, dalil kedua adalah hadis inni la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan bagi orang yang junub. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam nomor 232. Juga hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Tapi hadis ini kedudukannya dhaif. Ya, hadisnya dhaif, artinya hadis yang lemah, tidak sahih hadis ini. Mengenai kedhaifan hadis ini bisa dilihat dalam kitab Irwaul Ghalil dalam nomor hadis 193. Itu dijelaskan tentang kedhaifan hadis ini. Nah, maka ulama yang membolehkan mengatakan bi anal hadisa dhaifun la yasluhu lil ihtijaj bih fa inna ya'midarahu ala jasrah wa hiya la tahtamilu tafarrud. Menurut pendapat kedua, yaitu yang membolehkan, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Ya, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah haramnya wanita yang haid atau orang yang junub masuk masjid. Kenapa? Karena hadis ini hadis dhaif. Ya, untuk menentukan hukum, ya, untuk menentukan hukum itu harus berdasarkan hadis yang sahih. Hadis dhaif sebagian ulama membolehkan digunakan hanya dalam bab targhib dan tarhib. Ya, dalam bab targhib wa tarhib. Adapun untuk menegakkan suatu hukum, apalagi hukum haram, tidak bisa hadis dhaif dijadikan dalil. Berarti dalil yang kedua ini gugur. Kenapa gugur? Karena kedudukan hadisnya dhaif. Dalil yang ketiga yang digunakan oleh kelompok pertama yang mengharamkan adalah hadis Ummu Atiyah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajil awatik wa dawatil khudur
wal huyyadi fi salatil Id liyashhadnal khair wa da'watal muslimin wa ya'tajilul huyyadu al musalla. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengeluarkan wanita-wanita tua dan gadis-gadis pingitan dan wanita-wanita yang sedang haid pada sholat hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan untuk menyaksikan doanya orang-orang muslimin. Dan wanita-wanita yang haid adalah memisahkan diri atau menjauhi tempat sholat. Nah, perhatikan ya, dalam hadis ini disebutkan wa ya'tazilul huyadu al musalla. Jadi wanita-wanita haid tetap datang, tapi mereka memisahkan diri. Memisahkan diri. Nah, yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama, faida kana hada pisyakni musallal id fal masjid aula bil ban'i. Kalau sholat di lapangan, wanita-wanita yang haid sudah memisahkan diri, apalagi di masjid. Ini dalilnya. Apalagi kalau di masjid. Di lapangan saja mereka sudah memisahkan diri. Nah, ini dalil yang ketiga. Dijawab oleh ulama yang membolehkan. Jawabannya begini. Bi anal murada bil musalla fil hadis as-shalah. Yang dimaksud dengan kata al-musalla yang ada di dalam hadis itu maksudnya adalah sholat. Sholat. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yusalluna al-id fil fadha la fil masjid. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya sholat idnya itu fil fadha, di ruangan terbuka, di lapangan, bukan di dalam masjid. Perhatikan Pak ya, bukan di dalam masjid tapi di lapangan. Sedangkan wal ardu kulluha masjidun. Semua bumi itu bisa dijadikan masjid. Paham Pak maksudnya? Wal ardu kulluha masjidun. Jadi semua bumi ini adalah masjid. Wala yazud, tidak boleh kita mengkhususkan kalau di bumi ini tidak boleh, tapi kalau di tempat ini boleh. Itu tidak boleh. Mengkhususkan ini tidak boleh, ini boleh, kecuali kalau ada dalil. Maksudnya begini Pak, kan Nabi menyebutkan aku diberikan kelebihan di atas nabi-nabi sebelumku dengan 6 perkara. Di antara 6 perkara itu apa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Nah, sekarang contohkan iwat fillah. Umpamanya sekarang sholat ya. Nah, di lapangan ini saja nih, lapangan yang ada di depan, contohnya saja. Nah, kemudian wanita tidak masuk ke situ, tapi di jalan punya, tapi sebelah sana. Sedangkan jalan pun itu sama bumi juga. Yang disebut dengan bumi itu bukan hanya lapangan ini. Jadi yang di depan juga, yang ditempatin oleh para wanita yang sedang haid pun itu bumi juga. Sedangkan kata Nabi, semua bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid. Berarti kalau banyak di sini tidak boleh, tapi di sana boleh, kan sama-sama masjid. Dari mana dalilnya? Kok ini tidak boleh, kok di sana boleh? Paham maksudnya Pak? Nah, jadi ini adalah tidak tepat. Kalau hadis ini dijadikan dalil untuk tidak bolehnya wanita yang sedang haid atau orang yang junub masuk ke dalam masjid, tidak tepat.
Apalagi ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya yang tegas disebutkan fa'amal yahuyadu fayatazilna as-shalah. Adapun orang-orang yang sedang haid, mereka tidak melakukan sholat, mereka menjauhi sholat, ayatnya itu. Nah, jadi bukan menjauhi tepat sholatnya, tapi yang dimaksud wanita-wanita yang haid walaupun ikut datang ke lapangan itu tadi untuk menyaksikan kebaikan, untuk menyaksikan banyak kan doa-doa orang-orang muslim, tapi mereka tidak ikut sholat. Nah, jadi ya hadis ini menjelaskan itu wanita yang sedang haid tidak ikut sholat. Berarti ini terbantahkan hadis yang ketiga. Satu hadis lagi, hadis yang keempat yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya begini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasqa ilayya ra'sahu wa huwa mujawirun fil masjid fa urajiluhu wa ana haidun. Dalil yang keempat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan kepalanya kepadaku. Waktu itu Nabi sedang iktikaf di dalam masjid. Lalu aku sisirin rambut Nabi itu dan aku dalam keadaan sedang haid. Paham maksudnya, Pak? Jadi waktu itu Nabi iktikaf, Pak, sedang iktikaf di masjid. Lalu Aisyah datang. Itu Nabi tidak keluar dari masjid, Aisyah pun tidak masuk ke masjid, tapi Rasul hanya mengeluarkan kepalanya saja. Ya, jadi kepalanya dikeluarkan. Nah, ketika kepalanya dikeluarkan, disisirin oleh Aisyah dari luar. Paham maksudnya? Nah, ini dijadikan dalil. Dalilnya apa? Qalu pamtana'at min tarjilihi fil masjid li annaha haidun. Kenapa Aisyah tidak menyisirin Nabi di dalam masjid? Kok menyisirinnya di dalam? Aisyah tidak masuk ke dalam masjid karena dalam keadaan sedang haid. Berarti ini menunjukkan wanita yang sedang haid tidak boleh masuk masjid. Paham maksudnya? Paham, Pak? Makanya Aisyah tidak masuk. Dijawab lagi. Jawabannya bi annahu laisa sharihan fima istadalu bih. Faqad yakunu adamu duhuliha li ilatin ukhra ghairul haid ka ayyakuna bil masjid rijalun wa nahu dalik. Jawaban ulama yang membolehkan, di dalam hadis ini sama sekali tidak ada penjelasan alasan Aisyah tidak masuk ke dalam masjid itu karena sedang haid. Bisa jadi Aisyah tidak masuk ke dalam masjid itu karena ada alasan lain selain dari haid. Apa? Seperti di dalam masjid itu banyak kaum laki-laki yang sama-sama sedang itikaf, gitu ya, yang sama-sama sedang itikaf. Nah, kalau Aisyah banyak masuk ke masjid sementara itu banyak laki-laki, yaitu para sahabat yang sama-sama itikaf bersama Rasulullah SAW, ini akan menimbulkan fitnah. Nah, karena dalam hadis tadi adalah sama sekali tidak ada penjelasan alasan Aisyah kenapa, ya Aisyah kan hanya mengatakan aku sisirin, padahal waktu itu aku sedang haid. Nah, inilah iwan fillah, ada 4 dalil yang dipakai oleh kelompok pertama yang mentidakbolehkan wanita yang haid, yang nifas, atau orang yang junub, baik laki-laki atau perempuan, masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di masjid. Kemudian sekarang ya, bagian dalil yang dipakai oleh kelompok kedua, yaitu ulama-ulama yang membolehkan. Dalil yang pertama, al-bara'atul asliyah
fa haitsu lam yasiha an-nahyu fal aslul ibahah. Pertama Pak, kembali kepada hukum asal. Jika ada larangan dari Nabi, ternyata larangan itu tidak sahih, maka kembali kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh. Ulang Pak. Ya, kembali kepada hukum asal Pak. Contohnya ya, dalam makanan. Dalam makanan itu hukum asalnya halal. Ini hukum asal. Tidak boleh mengatakan ini haram, ini haram, ini haram, ini haram tanpa ada dalil. Ya, kita mengeluarkan dari yang halal menjadi haram itu harus berdasarkan dalil yang datang dari Allah atau dalil yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ada dalil atau ada dalil tapi dalilnya tidak sampai derajat sahih, berarti kedudukan ya makanan tersebut adalah halal karena kembali kepada hukum asal. Nah, begitu juga ya, hukum asalnya manusia masuk ke dalam masjid itu boleh. Ya, siapa saja masuk ke dalam masjid itu boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Dan dalilnya ini harus sahih. Ternyata tadi ada hadis yang mengatakan aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan bagi orang yang junub, tapi kedudukan hadis tersebut adalah dhaif. Nah, sedangkan tadi disebutkan hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah, berarti kembali kepada hukum asal. Itu satu. Dalil kedua, qad sabata 'anal musyrikina dakhulul masjid wa qad habassahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih bahwa orang-orang musyrik masuk ke dalam masjid, bahkan mereka ditahan di dalam masjid. Kan ketika perang orang-orang musyrik ini kan jadi tawanan perang. Nah, tawanan perang ini itu dibawa ke masjid, bahkan diikat di tiang masjid. Dalilnya, padahal Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya apa? Maksudnya iwan filah nih, orang musyrik saja masuk ke dalam masjid, padahal Allah menyebutkan orang musyrik itu najis. Nah, kalau orang musyrik boleh masuk masjid, apalagi orang muslim. Kenapa? Orang muslim itu dalam kondisi apapun suci. Paham Pak? Dalam keadaan junub suci, dalam keadaan haid suci, dalam keadaan nifas suci. Itu orang muslim. Dalilnya dari mana? Pernah disebutkan di awal, waktu ya Abu Hurairah radhiyallahu an bertemu dengan Rasulullah SAW di salah satu jalan Madinah. Waktu itu Abu Hurairah dalam keadaan junub. Tiba-tiba Abu Hurairah pergi dengan sembunyi-sembunyi, ya, tidak pamitan ke Rasulullah SAW. Kemudian hilanglah. Setelah lama Abu Hurairah datang lagi. Lalu ditanya oleh Nabi, "Hei Abu Hurairah, kamu dari mana?" Apa kata Hurairah? Ya Rasulullah, saya tadi dalam keadaan junub. Saya tidak enak, kalau bahasa kita maya, saya tidak enak duduk-duduk bersamamu dalam keadaan junub. Maka aku pulang dulu, mandi junub dulu.
Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innal muslima la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Nah, kalau orang muslim yang tidak najis, kenapa tidak boleh? Sementara orang musyrik yang disebutkan oleh Allah najis malah ditahan di dalam masjid. Ini yang dijadikan dalil oleh pendapat yang membolehkan. Dan dijawab tentang ini, dijawab ya oleh ulama yang mentidakbolehkan. Jawabannya begini: bi anna syara'a faraqa bainal muslim wal kafir. Faqama dalil ala tahrimi muksil junub wal haid. Wasabata habsul kufar bihi faida faraqa syar'u lam yajud atas wiyah. Begini Pak, syariat ya, hukum syara ini sudah membedakan antara muslim dengan kafir. Ini ada perbedaan dalam syariat. Dalil yang menunjukkan haramnya orang yang junub dan wanita yang haid ya masuk ke dalam masjid, ada dalilnya. Mengenai orang kafir ditahan di dalam masjid, itu juga ada dalilnya. Berarti syariat di sini membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Kalau syariat sudah membedakan, tidak boleh disamakan. Apa maksudnya? Dijawab, betul. Kalau dalil yang membedakannya itu dalilnya sahih. Cuma tadi dalil yang melarang wanita yang junub dan wanita yang orang yang junub dan wanita yang haid masuk ke dalam masjid, itu dalilnya tidaklah sahih. Nah, ini gugur ya. Dalil ketiga. Nah, begini Pak. Karena kalau kita hanya sebatas terbagi dua, itu gampang Pak. Ya, ini kita belajar bagaimana nih kita menganalisa ya dua kelompok ini, supaya nanti kita bisa terakhirnya itu nanti kita lebih cenderung kemana nih ya. Pendapat ketiga ya, dalil ketiga yang dijadikan dalil bolehnya hadis dari Aisyah, ana walidah sauda kanat yahyi minal arab fa'ataquha faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat fa kana laha ya khubaun fil masjid. Ada seorang budak yang berkulit hitam ya, milik salah satu suku Arab, orang Arab yang mereka perdekakan. Nah, si budak ini yang berkulit hitam ini yang tadinya milik ya salah satu orang Arab diperdekakan. Nah, setelah dia diperdekakan, dia datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia masuk Islam. Setelah wanita yang berkulit hitam ini masuk Islam, dia memiliki kemah di dalam masjid. Ya, dia tuh punya kemah ya. Jadi tidurnya itu di masjid, Pak. Nah, kata ulama yang membolehkan, fahadihi imra'atun sakinatun fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ma'hud minan nisa al haid falam yamnaha sallallahu alaihi wasallam min dalik wala amaraha an ta'tazillahu fi haidatiha. Nih, ini wanita yang berkulit hitam ini, dia adalah tinggal di dalam masjid. Sedangkan wanita, ya umumnya wanita ini adalah sudah biasa datang haid. Nabi SAW tidak melarang wanita itu untuk tinggal di masjid. Dan tidak ada hadis yang menjelaskan kalau wanita itu sedang haid, kamu harus meninggalkan masjid. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan ke situ. Berarti hadis ini menunjukkan kebolehan wanita yang sedang haid ya masuk ke dalam masjid. Dalil keempat,
Hadis dari Abu Hurairah, fil mar'ati allati kanat taqumul masjid wa matat fasa'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah, ya, yaitu tentang seorang wanita yang dia sudah biasa, ya, suka membersihkan masjid, Pak. Ya, suka membersihkan masjid, suka nyapu-nyapu di masjid. Wa matat. Lalu si wanita yang biasa suka membersihkan masjid itu, dia meninggal dunia. Lalu Nabi, ya, bertanya kepada para sahabat, karena Rasul, ya, tidak melihat wanita yang biasa nyapu itu. Hanya kata Rasul, loh, saya tidak melihat itu wanita yang suka nyapu-nyapu, mana ini? Kemudian, ya, para sahabat mengatakan, dia telah meninggal ya Rasulullah. Yang dijadikan dalilnya apa? Fahadihi imra'ah ghairu muntar taqumul masjid fi kulli waqtin walam yanhaha Nabi wasallam an itijalil masjid fil haid. Nah, wanita yang tukang nyapu setiap hari di masjid ini, ya, ini tidak bisa dikatakan darurat. Ya, tidak bisa dikatakan darurat. Kalau oke lah, kalau wanita banyak yang tadi yang masuk Islam lalu tinggal di masjid, bisa dikatakan darurat, mungkin dia tidak punya rumah. Tapi wanita yang biasa nyapu ke dalam masjid, ya, pikuli waktin dalam setiap waktu, dan Nabi tidak melarangnya, banyak, kalau kamu sedang haid, kamu jangan menyapu di dalam masjid. Itu tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Ini dalil keempat. Dalil kelima, hadis dari Abu Hurairah, fi mabiti ahli supah fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa ahlu supah itu, Pak, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan mereka tidak punya apa-apa di Madinah, jangankan rumah, kan, tempat tinggal. Mereka adalah pakaian pun hanya yang dipakai saja. Nah, mereka itu adalah, ya, penduduk ini, apa, Al-Suqa ini, mereka tidurnya di masjid. Ya, mereka tidurnya di masjid. Ya, ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal, ya, yang biasanya wanita, apa, orang-orang ini suka mimpi basah, banyak kan? Nah, ternyata adalah tidak ada banyak, wah, kalian boleh tidur di masjid, ya, tapi nanti kalau mimpi basah banyak kalian harus keluar. Itu tidak ada, ya, penjelasan seperti itu. Ini dalil kelima. Dalil keenam, bahwa Ibnu Umar kana yanamu fil masjid wa huwa syabun ya'azbun la ahlalah. Ibnu Umar biasa suka tidur di masjid ketika beliau masih muda, masih lajang, belum punya keluarga. Sedangkan wasyab ya'tarihil ihtilam kasiron, sedangkan anak muda itu biasanya sering mimpi basah. Ternyata Ibnu Umar tidak dilarang oleh Nabi SAW untuk tinggal di masjid ketika dalam keadaan junub. Dalil ketujuh, Ana Aisyah radhiyallahu anha lamma hadat fil haji fa ajazalaha ma yaqalul haj walam yanhaha illa an tawaf bil bait. Ya, ketika Aisyah sedang melaksanakan haji, Nabi membolehkan kepada Aisyah untuk melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ibadah haji, kecuali tawaf yang tidak boleh. Ya, kecuali tawaf. Sedangkan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang jamaah haji adalah masuk masjid. Ya, nak ulang lagi, Pak. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang melaksanakan atau menunaikan ibadah haji, tiba-tiba Aisyah itu haid. Nah, ketika Aisyah haid ketika melaksanakan ibadah haji, Rasul membolehkan Aisyah melakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji yang lainnya, kecuali yang tidak boleh tawaf. Kalau tawaf tidak boleh, berarti di luar tawaf adalah boleh.
Nah, sedangkan orang-orang yang ibadah haji tadi sudah biasa masuk ke dalam masjid. Berarti Aisyah juga dibolehkan masuk ke dalam masjid, sebagaimana orang jamaah haji yang lainnya masuk ke dalam masjid. Ini dalil yang ketujuh, ya. Nah, dalil yang kedelapan masih hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, qala li Rasulullah nawilnil humrah minal masjid. Rasulullah pernah bersabda kepadaku, ambilkan untukku selendang yang ada di masjid. Fakultu, lalu saya menjawab, ini haidun, saya sedang haid ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasul bersabda, inna haidotaki laisat fiyadiki, sesungguhnya haid kamu itu bukan di tangan kamu. Ya, haid kamu itu bukan di tangan kamu. Nah, artinya apa? Berarti hadis ini ya musirah, berarti anal humrah kanat fil masjid. Nah, berarti ya selendang itu ada di luar masjid, ada di dalam masjid. Lalu Nabi menyuruh Aisyah untuk mengambilnya, dan Aisyah pun ya mengambilnya, gitu kan? Karena Rasul menyebutkan bahwa haid itu bukan di tangan kamu. Ini dalil yang menunjukkan berarti wanita yang sedang haid adalah boleh masuk ke dalam masjid. Ya, yang terakhir, dalil yang terakhir yang dipakai asar dari Atha bin Yasar. Qala, dia berkata, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawaddu wudu as-shalah. Saya melihat ya orang-orang dari sahabat Rasulullah, mereka duduk-duduk di masjid dalam keadaan junub. Idza tawaddu wudu as-shalah. Artinya Pak, dulu kan tempatnya itu ngantri. Nah, orang-orang yang junub itu ya, yang belum giliran, yang belum dapat giliran untuk mandi, mereka duduk-duduknya itu di masjid ya, bukan di luar masjid duduknya itu. Nah, kalau orang-orang yang junub duduk-duduk di masjid nunggu giliran untuk mandi, berarti orang yang junub boleh untuk masuk ke dalam masjid. Nah, inilah iwan fillah. Jadi ada dalil ya. Nah, tadi dalil yang dipakai oleh ulama yang tidak bolehkan tadi sudah dikemukakan. Ini dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang membolehkan. Nah, setelah saya membawakan dua belah pihak dalil, kira-kira cenderung kemana ini? Ya, Bapak mau milih yang mana, Pak? Ya, mau milih yang boleh atau mau milih yang tidak boleh? Nah, kemudian ya penulis kitab ini mengatakan, ba'da hadal ud li ujajil mani'in wal mubihin li muqsil junub wal haid wa nufasa fil masjid. Artinya ya, setelah memaparkan hujah-hujah yang tidak bolehkan dan yang membolehkan mengenai ya orang yang junub dan wanita yang sedang haid dan nifas berada di masjid, bagaimana nih? Kata beliau, falladhi yadharu ana adilatal maniin la tarki lil qat'i bil hurmah. Jadi yang nampak ya, yang nampak bagiku katanya, dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang melarang tidak sampai derajat ya haramnya wanita yang sedang junub atau yang sedang haid masuk ke dalam masjid. Nah, berarti secara tidak langsung ya, jadi penulis kitab ini beliau lebih cenderung kepada ulama yang membolehkan. Itu Pak, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau di zaman Nabi bisa jadi wanita yang sedang haid itu Pak tidak boleh, karena kalau di zaman Nabi belum ada yang namanya softtek Pak, belum ada pengaman ya. Jadi kalau wanita haid itu bisa jadi nanti bisa bocor, akhirnya membuat najis ya masjid.
Kalau zaman sekarang masya Allah sudah banyak alat-alat untuk menjaga supaya darah ini tidak menetes atau tidak ngotorin masjid. Nah ya, dan setelah memaparkan ini ya, nah jadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini, yaitu ya tidak mengapa, itu kan ya. Nah, apalagi kalau dalam kondisi darurat ya. Tapi sekali lagi, ini masalah khilafiyah, gitu ya. Ini masalah khilafiyah. Kalau di antara jamaah, Ustadz, saya tetap akan mengikuti pendapat pertama, silakan, ya silakan. Ini masalah fikih dan sifatnya khilafiyah, ya. Nah, kalau sifat khilafiyah kita boleh, saya mengikuti pendapat pertama, silakan. Saya mengikuti pendapat kedua, silakan. Yang mengikuti pendapat pertama jangan mencela orang yang mengikuti pendapat kedua. Orang yang mengikuti pendapat kedua jangan mencela yang mengikuti pendapat pertama. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Sering saya sampaikan, masalah khilafiyah harus bagaimana? Rihabatu sodr fi masailil khilaf, harus lapang dada, ya harus lapang dada kalau masalah khilafiyah apa. Nah ini ya kuncinya. Kita jamaah al-huda ikhtilaf boleh, berbeda boleh, tapi iftiraq jangan, ya. Jadi berpecah tidak boleh, bercerai-berai tidak boleh, ya. Nah inilah tetap uhwah harus kita jaga, kesatuan dan persatuan tetap harus kita jaga, walaupun ada perbedaan dalam masalah-masalah fikih yang sifatnya memang khilafiyah. Udah, ya, paham Pak ya? Nah, oke. Nah sudah masuk waktu isya ya. Nanti adzan dulu, kalau ada pertanyaan nanti insya Allah setelah adzan biasa. Silakan kalau ada mau mau bertanya, baik berkaitan dengan hal tadi ataupun yang lainnya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ada yang saya pertanyakan untuk penjelasannya Pak Ustaz. Masalah tata cara mandi junub nih Pak Ustaz. Jangan sampai kita ada punya versi nih, jadi kita minta Pak Ustaz contohkan tata cara mandi junub. Jangan sampai kita ada mandi junub ternyata salah. Jadi tidak tolong jadi kita benar yakin kalau kita mandi junubnya sudah benar Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan waktu bulan yang lalu, Pak, 2 pekan yang lalu kan sudah saya jelaskan mengenai tata cara mandi junub, ya. Nah, kalau tata cara mandi junub atau yang disebut dengan ya mandi yang sempurna. Yang pertama, Bapak ya. Nah, yang pertama mencuci kedua telapak tangan dulu. Bukan tangan ya, tapi telapak tangan. Nah ini adalah 3 kali, ya 3 kali. Ini yang pertama. Yang kedua mencuci kemaluan dan anggota tubuh yang terkena sperma, yang terkena air mani, dan mencucinya menggunakan tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Yang ketiga, setelah mencuci kemaluan dan anggota tubuh yang terkena air mani, yang ketiga mencuci tangan, ya mencuci tangan dan membersihkannya dengan sabun atau yang sejenisnya, ya. Kalau ada sabun, kalau tidak ada bisa digosokkan tangan kita, bisa ke ubin atau ke tembok digosokkan, maksudnya untuk menghilangkan ya asar, bekas-bekas yang mungkin ada di tangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna, persis seperti kita wudu mau sholat. Nah setelah kita melakukan yang 4 ini, ya sudah, kita awali dulu kepala, ya jangan semuanya. Kepala, dan kepala pun pertama yang diguyur, dahulukan yang sebelah kanan, ya sebelah kanan. Nah setelah sebelah kanan baru yang sebelah kiri, itu kan. Nah itu silakan mau pakai sampo ataupun tidak, ya. Nah setelah kepala baru badan. Nah badan awali dengan yang sebelah kanan dulu diguyurnya. Nah setelah yang kanan bersih baru yang kiri.
Nah, seperti itu tata cara mandi junub. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara taharah masalah haid ini memang luar biasa ya, karena dampaknya dengan hukum. Kadang-kadang kita sebagai suami kadang-kadang belum bisa menjelaskan kepada istri dengan cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Nah, apalagi setelah dalam kondisi haid darah, termasuk pakaian atau celana dalam atau celana darah atau sotek yang kadang-kadang etika dalam hal untuk membersihkan saja itu kadang-kadang sebagian hal gitu. Padahal mencuci darah haid itu punya tata cara sehingga tidak dibuang ke tempat sampah gitu. Ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami bahwa untuk yang meminta dijelaskan oleh Pak Ustadz itu masalah antara haid dengan sholat. Bapak sudah sampaikan bahwa jadi pada saat istri kita haid selesai kadang-kadang menunggu waktu atas sholat tadinya sekalian gitu, padahal waktu sholat sudah masuk dilewatkan, nanti ada sore atau langsung malam gitu, haidnya sudah selesai, sholat subuh ada tidak sholat zuhurnya saja sekalian. Ini hal yang sepele tapi kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian istri kita atau anak-anak kita. Kita akui bahwa ini punya perempuan kadang-kadang tak bisa kita menjelaskan, dan punya istri juga kadang-kadang menjelaskan satu sisi keilmuan kita, atau kedua mungkin kita menjelaskan sama istri juga atau sama anak kita juga ini hal yang tabu atau bagaimana gitu. Jadi ini perlu kita pahami bersama sehingga kita bisa merasa apa yang disampaikan kepada keluarga. Jadi etika seperti inilah yang perlu kita pahami dan kita berikan pencerahan kepada keluarga, khusus untuk keluarga kita saja. Itu Pak, mohon pencerahannya cara etika dari haid, apa yang dilakukan setelah itu adalah haid seperti apa. Ketika ada softtek yang bersisa sekarang ini seperti apa bersisanya. Ketika dia sudah selesai haid masuk waktu sholat seperti apa dia untuk melakukannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau softtek ini kan biasanya cuma satu kali pakai, ya. Ini tidak perlu dicuci, itu ya. Nah, itu mungkin bisa juga langsung aja dibuang ke tong sampah. Nah, tetapi kalau yang biasa nanti digunakan kembali, dulu sudah dibahas dalam bab toharoh kan. Kalau cara mensucikan darah haid itu berbeda. Ya, kalau sudah kering pertama dikerik dulu. Ya, Nabi menyuruhnya. Yang kedua dikucek-kucek. Nah, digini. Yang ketiga baru disiram pakai air. Yaitu tentang darah haid. Nah, yang banyak dilalaikan oleh kaum wanita poin yang tadi. Contohnya, ya, jam 1 jam 1 malam istri kita sudah berhenti haidnya, tapi dia tidak mandi, padahal itu masih waktu isya. Nah, akhirnya mandinya itu pas subuh aja. Ini berarti istri kita sengaja meninggalkan sholat isya. Ini yang banyak dilalaikan oleh kaum wanita ini, ya. Banyak apa lagi kan dia tidur, sebetulnya dia bangun malam-malam sudah berhenti haidnya itu, tapi entar aja dah, mau sholat subuh aja. Nah, itu nggak boleh, iwan pilih. Berarti istri kita sengaja meninggalkan sholat isya. Jangankan ini ya, dalam hukum fikih ini, walaupun umpamanya ya 1 rakaat cukup untuk 1 rakaat itu sudah wajib sholat. Contohnya ya,
Umpamanya waktu subuh ini sebagai contoh saja. Waktu subuh bajaya adalah 4:30. Ini 4:30 kurang 2 menit berhenti headnya. Nah, 2 menit itu cukup untuk sholat 1 rakaat. Dasarnya dari mana? Karena Nabi menyebutkan man adroka rakaat faqad adroka sholat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat maka dia telah mendapatkan sholat. Nah, ini hati-hati ikhwan billah, terutama kita sebagai suami ya. Kalau nanya istri itu bukan hanya ya Umi atau Mama, gimana sudah berhenti belum headnya? Sudah. Ya jangan nanya itu karena mau berhubungan badan ya. Ini mananya istri itu gimana sudah berhenti belum? Nah, itu mau karena mau berhubungan. Yang paling penting itu ya kasih tahu kepada istri kita itu mengenai sholat. Karena sholat itu masya Allah kan, ya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, para ulama sepakat dosanya lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa yang merampok, gitu kan? Ya, ini dosa meninggalkan sholat. Jadi kita harus nanya ke istri itu sudah berhenti, sudah, cepat mandi. Aduh, masa harus mandi jam segini? Besok aja subuh. Nggak boleh, kamu harus sholat isya. Gitu, ya, harus sholat isya. Nah ini yang harus perhatikan karena kita sebagai kepala dalam rumah tangga, kita yang bakal diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'atihi. Wa rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'atihi. Jadi seorang laki-laki pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia bakal ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, mungkin ini ikhwatillah ya. Nah, kita alhamdulillah insyaallah bulan yang akan datang kita akan membahas tentang bab tayamum ya, bab tayamum. Nah, insyaallah ya kita perlu tahu Pak, terutama ketika kita safar ya, bepergian mungkin tidak ada air atau mungkin kita dalam kondisi sangat dingin ya, sehingga kalau menggunakan air bisa jatuh sakit, banyakkan karena saking dinginnya. Nah, kita harus paham bagaimana cara bertayamum yang benar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sini kajian kita. Prioritas ketika istri lagi selesai haid, apakah mandi dulu, apakah berhubungan dulu? Kalau wanita sudah selesai haid, berhenti mandi dulu atau hubungan badan dulu? Nah, ada yang begini, hubungan aja dulu sekalian mandi, mandinya ini. Nah, ulama yang 3, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak boleh selama belum mandi, karena hatta tagtasilu di situ kan sampai dia hatta ya toharna itu sampai dia mandi ya. Tapi Imam Abu Hanifah membolehkan. Jadi yang membolehkan di antara ulama yang 4 cuma 1, Imam Abu Hanifah boleh berhubungan kalau memang istri sudah berhenti haid walaupun belum mandi. Tapi kalau imam yang 3 tidak boleh, harus mandi dulu baru boleh berhubungan. Ya, jalan mau ikut yang 1, mau ikut yang 3. Ya. Nah, itu. Jadi kalau jumhur ulama tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna